Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al-Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman. Agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al-Asran, Lanang Jagat, dan juga Lanang Godek untuk suami, dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al-Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal, tanpa ada efek samping sama sekali, karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Kali ini insyaallah Teteh ingin melanjutkan kembali pengkajian kitab tafsir Yasin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini ayat apa ya? Wa kullu syai'in ya, kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Diulangi kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Shadaqallahul azim. Nah, mungkin insyaallah yang ingin dibahas yaitu dari lafaz wa kullu syai'in. Wa kullu syai'in, dan setiap perkara di sini ya apa saja, secara seluruhnya perkara, setiap seluruhnya sesuatu yang Allah buat, berarti ini syai' di sini ini menunjukkan akan makhluknya Allah. Ahsaynahu fi imamin mubin, itu diringkas di dalam Lauhul Mahfudz. Maksudnya apa? Maksudnya ay hafadnahu, maksudnya Allah itu tahu, merasa ya tahulah. Wa'adadnahu, akan bilangannya, wayanahu, dan juga pepertelaannya fil lauhil mahfudz, di lauhul mahfudz. Yakni menegaskan laisa tidak apa-apa itu syai'un, suatu perkara itu mukhfiyan yang samar an ilmina, dari ilmunya Allah. An ilmina, dari ilmunya Allah. Jadi di dalam ayat ini bahwa Allah itu maha tahu akan segala hal, tentu dari makhluknya Allah. Allah itu kan khalik, yang menciptakan, sedangkan kita ini disebutnya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan apa yang tidak diciptakan oleh Allah, ya maka kita jawab tidak ada, karena semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, Allah maha tahu dengan ilmunya Allah, masih di Lauhul Mahfudz. Allah tahu akan suatu bilangannya, ya. Kita tahu bahwa apa makhluk yang paling banyak Allah buat, para malaikat, semut itu termasuk hayawan yang banyak sekali Allah buat. Allah tahu bilangannya. Allah tidak pernah keliru dalam memberikan rezeki terhadap satu-satunya makhluk Allah. Tidak ada yang terkecoh akan ilmunya Allah. Wadrib lahum, dan menjadikan bagimu Muhammad kepada orang kafir Quraisy mathalan, akan contoh-contoh ashabal qaryah, ya. Ashabal qaryah itu adalah suatu tempat, atau qaryah itu daerah atau tempat lah, seperti itu ya. Ay adzkir lahum, tegasnya mengingatkan, wahai kamu Muhammad, ya Muhammadu, wahai Muhammad, baina li ahli Makkah, di antara ahli Makkah, ahwala ahli Intaqiyah, akan tingkah-tingkahnya ahli Intaqiyah. Lianna, karena sesungguhnya Allah, arsalna, mengutus Allah, ila kulli qaumin, akan setiap kaum, rasulan, satu utusan. Fa'arsalna, maka mengutus Allah, ila ahli Intaqiyatin, terhadap ahli Intaqiyah, rasulaini, ada dua utusan.
Kemudian ayat yang selanjutnya fakadzabuhuma fa'azzazna, itu ya. Fakadzabuhuma, maka membohongkan itu Rasulaini, fa'azzazna, maka menguatkan bitsalitsin, akan utusan yang ketiga. Ay qawainahuma, tegasnya menguatkan kami terhadap itu Rasulaini, dua utusan itu, bitsalitsin, dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka berkata Rasul semuanya, ay ba'da taqwiyatihim, tegasnya sesudah takwanya itu Rasul semuanya terhadap Allah. Inna, bahwa sesungguhnya kami, Allah maksudnya, ilaikum, terhadap kalian semuanya, itu mursaluna, yang diutus. Nah, jadi di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, di dalam ayat ini menceritakan itu pada riwayat yang menceritakan pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Jadi pada zaman Nabi Isa alaihi salam, di dalam ini Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu mengutus terhadap dua utusannya, terhadap sahabatnya Nabi Isa. Seperti itu. Kemudian Nabi Isa mengutus lagi untuk sahabat yang ketiganya, mengutus untuk mengimankan orang-orang yang berada di daerah Intokiyah. Intokiyah itu berada di negara Yunani pada saat itu. Tetapi ini sepertinya kayaknya referensinya gak akan teteh baca ya, karena ini sangat panjang sekali. Karena sangat panjang sekali. Kalau pengen lihat itu dari sini, kalau mau dibaca dari sini sampai ke belakang ininya kisahnya sangat panjang sekali. Jadi mohon maaf ya jika enggak teteh baca, karena takut menghabiskan waktu. Tapi insya Allah sebelumnya sudah teteh mutolaah dulu, sehingga sudah paham apa itu akan isi dari kisah sebabun nuzulnya ayat ini. Nah, jadi diceritakan waktu zaman dulu ini, waktu zamannya Nabi Isa alaihi salam. Nanti di akhirnya akan ada hikmah yang bisa kita petik akan kisah ini. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu tidak dikatakan siapakah nama kedua utusan Allah itu dan siapakah utusan yang ketiga ini. Di Al-Qur'an itu tidak disebutkan. Nah, makanya terkadang Quran bisa dikuatkan dengan hadis. Dan terkadang hadis bisa dikuatkan dengan Al-Quran. Dan terkadang Al-Quran dan hadis itu bisa dikuatkan dengan ijma'nya para ulama. Nah, ini kalau yang dikaji oleh santri-santri ya, mungkin ini akan lebih paham. Nah, maka kalau kita dilihat ya, kita cari-cari siapakah sih dua utusan tersebut, yaitu namanya Yahya dan Baulas. Kemudian untuk utusan yang ketiga itu adalah Sam'un. Nah, diceritakan Nabi Isa memerintahkan dulu kepada Yahya dan Baulas untuk pergi ke kota Intokiyah, untuk mengislamkan kota Intokiyah. Maka pergilah bismillahirrahmanirrahim kedua sahabat Nabi Isa tersebut. Nah, ketika sudah sampainya di kota Intokiyah, maka kedua utusan itu bertemu dengan syaikhan, bertemu dengan seorang kakek, ya namanya juga kakek berarti udah berumur gitu ya. Bertemu dengan seorang kakek yang sedang itu ngangon domba menurang mah gitunya. Nah, bertemu, bersilaturahmi, kemudian bercakap-cakap dan mengobrol-ngobrol gitu. Ya, kemudian kakek tersebut bertanya nih kepada Yahya dan juga temannya yang satu lagi, apa tujuan kamu datang ke sini begitu ya? Ya, mengatakan kalau aku ini adalah utusan dari Nabi Isa alaihi salam untuk mengimankan daerah ini. Baik, kalau kamu memang benar-benar utusan dari Nabi Isa alaihi salam, apa tandanya? Apa tandanya agar aku percaya bahwa kamu itu adalah memang suruhan atau perintah dari Nabi Isa alaihi salam? Ya, jadi kalau di dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa kedua ini yaitu Yahya dan Baulas ini adalah seorang nabi, maka kalau bagi seorang nabi itu tanda-tandanya itu yang dikatakan dengan mukjizat.
Ya, kalau misalkan ke para wali itu dengan karamah. Nah, maka menunjukkan mukjizatnya itu kepada kakek tersebut. Dia mengatakan dengan izin Allah, biiznillah. Di dalam bahasanya di ini kitab biiznillah, dengan izin Allah kakek kami bisa menyembuhkan yang sakit, penyakit apapun insya Allah bisa kami sembuhkan. Bahkan yang buta sekalipun kakek insya Allah kami bisa membuat orang tersebut melihat kembali. Atau bagi orang yang kena penyakit corob, orang Sunda mah corob, punya penyakit kulit deh gitu ya, punya penyakit kulit insya Allah bisa disembuhkan. Bahkan kakek kami bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, itu yang dikatakan oleh Yahya dan Baulas tersebut. Oh begitu ya, kalau begitu kata kakek, kebetulan sekali nak, kakek tuh punya anak kakek tuh udah sakit lama sekali, bahkan sudah sampai 6 tahun. Anak kakek tuh sakit sampai sekarang belum bisa sembuh-sembuh ya, karena belum ada yang bisa untuk menyembuhkan penyakit anak kakek itu. Ya, maka Yahya dan Baulas hendaklah pergi ke rumah kakek tersebut. Ya, biiznillah, dengan izinnya Allah, hanya diusap saja, maka pada seketika itu juga anak kakek tersebut bisa berdiri seperti orang yang benar-benar sehat. Masya Allah, tabarakallah. Allah menunjukkan akan maha kuasanya Allah di depan syekhan, di depan kakek tersebut. Maka begitulah Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kakek tersebut. Akhirnya kakek tersebut orang pertama kali yang iman kepada Nabi Isa alaihi salam, yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di kota Intokiyah tersebut. Nah, untuk cerita pendeknya ya sama teteh agak sedikit dilewat-lewat nih biar gak lama gitu, langsung ke intinya. Akhirnya dikarenakan anak kakek tersebut bisa sembuh, terdengarlah gitu ya ke seluruh daerahnya, terdengar semakin meluas terdengar begitu, sehingga ketika menyebarkan agama Islam tersebut, Yahya dan Baulas ini banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang sudah sakit, disembuhkan biiznillah, dengan izinnya Allah. Dikarenakan sudah semakin hari semakin banyak ya kan orang yang sembuh gitu ya, dikarenakan sebabnya Yahya dan Baulas semakin menyebar, akhirnya terdengarlah bagi seorang raja yang ada di negara Yunani tersebut. Jadi ini adalah pemimpin di atas pemimpin, ya mungkin bisa dikatakan bapak presiden kali ya gitu. Karena kan di setiap wilayah, di setiap daerah kan ada pemimpinnya ya gitu. Kalau kita mah ada gubernurnya gitu ya. Nah ini mah langsung terdengar oleh telinganya raja di atas raja. Ya mungkin kalau kita istilahnya adalah presiden yang ada di negara Yunani tersebut mungkin ya. Nah akhirnya dipanggillah itu Yahya dan Baulas oleh raja dari negara Yunani tersebut. Nah akhirnya berhadapanlah ya itu Yahya dan Baulas dengan presiden dari Yunani tersebut ya, dengan raja tersebut. Kemudian itu raja itu berkata gitu ya, siapa kamu teh gitu ya, kamu tuh awalnya dari mana, apa tujuan kamu datang ke negara aku begitu kan. Jadi seorang raja itu berkata-kata, bertanya-tanya kan, karena gak tahu siapa ini Yahya sama Baulas seperti itu ya. Kemudian Yahya dan Baulas itu mengatakan, kalau aku ini wahai raja, aku ini adalah utusan dari Nabi Isa alaihi salam. Aku bertujuan ingin mengimankan seluruh negara Yunani ini untuk beriman kepada Allah. Hah? Untuk beriman kepada Allah gitu ya, kata raja itu, memang ada gitu Tuhan selain dari Tuhan aku gitu ya, selain dari Tuhan kami, kata presiden, kata raja tersebut. Iya, Tuhan aku, kata Yahya sama Baulas, itu adalah Tuhan aku yaitu Allah yang mengurus Tuhan kamu juga wahai raja gitu. Nah sehingga ketika berkata itu raja merasa tersinggung ya akan ucapan itu Yahya dan juga Baulas. Iya marah ya, pasti marahlah itu raja. Aduh ini bahaya banget nih ya. Ada dua orang, apalagi dua orang ini sudah diketahui akan kesaktiannya,
bahaya nih, nanti masyarakat aku akhirnya bisa beriman nih kepada Tuhannya, ini bahaya sekali, ya kan? Ya pastilah itu seorang presiden, seorang raja tidak akan berdiam diri ketika ada yang mau mengalihkan dari kepercayaannya yang sudah dianut oleh masyarakatnya, seperti itu. Akhirnya raja tersebut menyuruhlah kepada pengawal-pengawalnya untuk menangkap Yahya dan juga Baulas. Kemudian diperintahkan agar dihukum atau agar dijilid gitu ya. Kalau bahasa dalam kitab itu dijilid, dicambuklah gitu ya. Bahkan di dalam ini kitab ini dikatakan mendapatkan sampai 100 cambukan, dan dicambuk itu di depan di depan Visuki di pasar, dilihat oleh banyak orang, dan Yahya Baulas ini mendapatkan 100 cambukan. Nah, setelah dijilid gitu ya, ini Yahya dan Baulas setelah dipukul gitu ya oleh bala tentara lah gitu. Kemudian dimasukkanlah Yahya dan Baulas itu ke dalam penjara, sehingga yang mau mensyiarkan itu ya terkendala dikarenakan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, terdengar oleh Nabi Isa alaihi salam bahwa Yahya dan juga Baulas sekarang mendapati di penjara, dihukum seperti itu. Nah, akhirnya maka Nabi Isa alaihi salam menyuruh utusan yang ketiga, yaitu Sam'un, untuk langsung nih mengecek langsung gitu ya ke daerahnya, yaitu ke Intokiyah. Nah, seorang Sam'un ini diceritakan sosok yang cukup cerdas, yang punya akal, ini Sam'un. Nah, karena ingin bertemu dengan Yahya dan Baulas, dia berpikir bagaimana ya caranya aku ingin bertemu dengan Yahya dan juga Baulas. Nah, maka yang dilakukan oleh Sam'un mendekati dulu para pengawal-pengawal, ya kalau sekarang mah apa ya, tentara kali ya gitu ya. Mungkin mendekati dulu gitu ya para tentara-tentara atau para polisi-polisi, mungkin seperti itu, mendekati dulu gitu ya. Nah, akhirnya udah cukup dekat gitu ya dengan polisi-polisi gitu ya, sehingga udah tahu nih seperti itu. Nah, maka jadi menyamar gitu, ceritakan Sam'un ini menyamar. Maka Sam'un itu bermaksud mengatakan kepada polisi-polisi atau pengawal-pengawal itu, aku ingin bersedekah terhadap kalau di dalam ini kitab dikatakan ingin bersedekah memberikan makanan yang berupa roti, ingin bersedekah bagi orang-orang yang ada di dalam penjara itu gitu, seperti itu. Dan polisi itu mengizinkan kepada Sam'un karena udah merasa dekat gitu ya, sehingga tidak ada kecurigaan gitu sama sekali polisi terhadap Sam'un. Nah, akhirnya memberikanlah masuk ke penjara bersedekah, kemudian bertemulah dengan Yahya dan juga Baulas, seperti itu. Kemudian bercakap-cakap, apa yang telah kau lakukan selama ini, kata Sam'un. Dia mengatakan Yahya dan juga Baulas. Maka di sana Sam'un memberikan suatu pepatah yang sangat penting sekali terhadap Yahya dan juga Baulas. Kenapa wahai Yahya, kenapa wahai Baulas, kamu itu sampai di penjara itu dikarenakan kamu itu mempunyai sifat terburu-buru, sifat tergesa-gesa. Kan kamu tahu wahai Yahya dan juga Baulas bahwa sifat tergesa-gesa itu adalah bukan sifat yang baik. Itu adalah salah satu sifat dari syaitan. Dan Allah sangat tidak menyukai terhadap orang-orang yang tergesa-gesa. Nah, ini adalah hikmah yang bisa kita ambil bagi kita semua, bahwa sifat tergesa-gesa itu adalah termasuk salah satu sifatnya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mencerminkan tidak adanya sifat kesabaran yang ada di dalam diri kita. Nah, udah tuh ya diceritakannya, memberikan pepatah, memberikan wejangan terhadap Yahya dan juga Baulas. Nah, setelah itu maka Sam'un mengatur kembali strategi ya, bagaimana aku ingin mengimankan, aku ingin mengislamkan negara Yunani ini, wabil khusus yang berada di kota Intokiyah ini. Maka di sana Sam'un begitu ya mulai mendekati, bukan hanya para pengawal-pengawal yang didekati oleh Sam'un, tetapi langsung ke kalangan atas ya. Berarti ini adalah Sam'un sosok yang begitu cerdas, sosok yang begitu berwibawa, sosok yang begitu mungkin yang karismatik, mungkin seperti itu ya, sehingga bisa selevel ataupun sederajat, bisa bersosialisasi dengan para pejabat-pejabat pada saat itu begitu ya.
Nah, maka kita jangan suudzon ya kalau misalkan kita menemui banyak sekali yang ahli ilmu ya, yang mana bekerjanya di kepemerintahan. Karena kan kita tidak tahu ya, mungkin saja maksud yang mempunyai banyak ilmu itu mempunyai tujuan yang baik. Nah, seperti ini Sam'un pun mulai mendekati pejabat, didekati, kemudian akhirnya Sam'un bisa berdekatan dengan raja atau dengan presiden. Akhirnya presiden mempunyai kepercayaan terhadap Sam'un. Dan tentu itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar untuk bisa bersosialisasi. Mungkin Sam'un pun membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga bisa bersosialisasi dengan raja tersebut. Kenapa targetnya itu Sam'un ingin mendekati raja tersebut? Karena kalau pemimpinnya sudah kita dapatkan, insya Allah rakyat akan mengikuti perintah dari rajanya. Sehingga ketika nanti mau menyebarkan agama Islam itu sudah tidak terlalu sulit lagi. Berbeda dengan Yahya dan Baulas, targetnya dari bawah dulu, ya susah. Tapi kalau Sam'un cerdas, targetnya dari atas dulu. Kemana? Ke bawah jangkauannya, seperti itu. Akhirnya di suatu waktu membahas tuh Sam'un akan Yahya dan Baulas. Wahai Sam'un, aku tuh penasaran, itu siapa sih yang dipenjara yang bernama Yahya dan juga Baulas tersebut? Kenapa kamu sampai dipenjarakan? Kejahatan apa yang ia lakukan? Maka raja tersebut mengatakan kepada Sam'un seperti itu. Kata Sam'un, ya gitu aja, berdiskusi aja. Oh seperti itu, memang itu tujuannya apa, bagaimana begitu. Kata itu raja, sebetulnya aku juga itu tidak terlalu jelas sih ya gitu. Apa sih maksud tujuan itu Yahya dan Baulas gitu ya, karena aku khawatir ya sudah aku penjarakan aja seperti itu. Sehingga dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya seorang Sam'un, sehingga Sam'un bisa mengambil hati akan seorang raja tersebut. Dan logika akal fikirnya bisa terbuka, itu seorang raja diakibatkan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Sam'un. Masya Allah ya. Nah, maka untuk kelanjutannya itu sebetulnya ada ikhtilafiyah ya, ada beberapa pendapat ulama yang disampaikan. Akhirnya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa raja ini akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahkan di dalam ini riwayat mengatakan Yahya dan Baulas kan bisa menghidupkan orang yang mati. Bahkan diuji coba gitu ya sama raja tersebut, mempunyai anak perempuan dihidupkan oleh Yahya dan juga Baulas. Kemudian anak tersebut berkata kepada ayahnya ataupun kepada raja tersebut, wahai ayahanda, kamu itu harus benar-benar beriman kepada Allah, karena aku yang sudah di alam kubur, aku yang lebih merasakan dan aku yang sudah tahu hal yang sebenarnya. Maka wahai ayahandaku, kamu harus beriman kepada Allah, seperti itu. Maka sebagian riwayat mengatakan bahwa raja Yunani tersebut pun akhirnya masuk ke dalam Islam, dan akhirnya rakyat Intokiyah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berkat siapa? Berkat kecerdasan, berkat kebijaksanaannya Sam'un, dikarenakan Sam'un tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru di dalam mengatur strategi. Nah, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang ada di dalam ayat Al-Quran ini. Yang pertama, kita tidak boleh di dalam sesuatu hal apapun itu, meskipun hal itu bisa dikatakan seperti baik, seperti amal ibadah begitu ya, yang tampak kita lihat, tetap itu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Misalkan kita dulunya itu nggak terbiasa melaksanakan sholat sunnah, misalkan gitu ya. Sekarang aku ingin belajar melaksanakan sholat sunnah, misalkan diawali dengan sholat sunnah duha.
maka diawali dulu dari hal yang kecil, 2 rakaat saja dulu. Jangan langsung kita melaksanakan salat sunat duha yang 8 rakaat tetapi cuma berujung sampai 1 minggu. Tetapi biarkan kita bersabar 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dulu, kita istiqomahkan dulu gitu ya, sampai kita merasakan ladah kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Ibarat contoh seperti itu. Meskipun hal itu adalah ibadah, maka jangan terjurung oleh hawa nafsu seperti itu. Nah, saya tuh ingat ya akan pepatah guru gitu ya, guru teteh gitu ketika dulu di pondok seperti itu. Guru teteh tuh berkata seperti ini ya akang gitu dulu gitu ya, kalau di pesantren kan yang dikajinya itu kitabnya udah pada besar-besar ya. Kita ngaji nahwu sorob, kita ngaji bilaghah, kita ngaji ilmu mantek gitu ya. Guru saya pernah bilang gitu. Kita bahkan sampai ngaji ke tafsir Al-Quran. Ketika udah sampai ke rumah, kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat itu gak ngerti apa itu nahwu sorob, apa itu mantek, apa itu bilaghah ya, gak ngerti. Ya bahkan masyarakat tidak sedikit, bahkan Al-Quran pun banyak yang gak tahu. Ya berarti kan kita harus mengajarkan apa? Harus mengajarkan Iqra. Ya, untuk masyarakat. Sedangkan ilmu aku tuh merasa udah tinggi sekali. Padahal aku tuh dulu ketika pesantren tuh aku ngajinya udah tinggi loh, udah ke bilaghah, udah ke mantek gitu, udah ke filsafat. Kok ketika aku sekarang berhadapan dengan masyarakat, masa sih aku harus mengajarkan Iqra? Ya enggak. Nah, itu adalah pelatihan bagi orang yang bersyiar ilmu agamanya Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita terselipi di dalam hati ada rasa ujub, terselipi di dalam hati ada rasa takabur karena merasa ilmu aku tuh merasa udah besar. Dulu aku di pesantren yang dikaji tuh kitab-kitab yang sekandal-kandal ini ya, setebal-tebal ini. Masa kok aku sekarang ke masyarakat aku harus mengaji Iqra yang udah kakek-kakek, yang udah bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh, gengsi tenan ya. Nanti orang tidak tahu kalau akan keahlian ilmu aku, padahal aku ilmunya udah tinggi sekali. Nah, inilah diuji oleh Allah sejauh mana kebersihan hati kita sehingga dijauhkanlah sifat ujub, sifat takabur seperti itu. Makanya kalau suami teteh gitu ya bilang gitu ya, dulu ketika awal-awal nikah gitu ya, memberi pepatah gitu kepada teteh sendiri, kata suami, kita itu bukan guru kita gitu ya. Suami teteh juga bukan sama seperti gurunya gitu. Teteh dipikir apa ini yang dimaksud oleh perkataan suamiku ini. Oh, sehingga dengan lambat laun itu akhirnya teteh paham dengan apa yang pepatah yang disampaikan oleh suami. Jangan menganggap kalau aku ini adalah sama seperti guru aku gitu. Berarti itu menunjukkan kalau udah banyak sekali para santrinya yang hormat terhadap guru teteh gitu ya, ataupun juga masyarakat, itu adalah ladang dari berkah. Jadi jangan sampai kita baru juga ingin mensyiarkan terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita, kita udah langsung besar kepala kita karena kita merasa ujub, sombong, takabur dengan ilmu yang kita punya. Maka banyak sekali pepatah para guru yang mengatakan kalau umur yang masih muda itu memang agak kurang baik gitu ya, kalau misalkan langsung bersyiar terhadap apalagi yang di depannya itu masyarakat umum yang usianya itu lebih lanjut. Jadi lebih baik ketika keluar dari pondok, kalau mau mengajar pun ya mengajarilah, mau orang tua pun ajarilah dari dasar atau dari nol. Kalau misalkan ya ngewuruk Iqra gitu ya, atau misalkan nguruk anak kecil, itu kenapa? Agar semakin menekan mental kita itu, semakin menekan agar kita itu tidak ujub, agar kita itu tidak sombong, tidak takabur. Karena semua hal itu yang teteh rasakan sendiri sulit, sehingga itu ada perlu pelatihan seperti itu. Karena ingat sekali dulu juga teteh itu ketika pertama kali bertempat tinggal ini Al-Asran itu berkecimpung dengan masyarakat yang Masya Allah tabarakallah, kebetulan sekali diuji oleh Allah masyarakatnya itu yang banyak sekali yang tidak tahu baca Al-Quran pun, alif pun gitu ya, mengajarkan syahadat, intinya mengajarkan kunut lah gitu, bacaan salat, padahal usianya udah pada sepuh-sepuh. Tetapi itu adalah hikmah yang bisa kita dapatkan seperti itu. Dan hikmah yang kedua di dalam kisah ini, bahwa di dalam mensyiarkan agama apapun itu kita perlu cerdas, kita perlu berpolitik
seperti itu ya. Kita perlu berpolitik. Nah, kita harus melihat situasi yang berada di dalam lingkungan kita. Ya, seperti itu. Sebetulnya di dalam hal apapun itu, apalagi ini di dalam syiar agama. Mungkin bagi kalian para jamaah Al-Asran, coba deh tengok apa itu ketika Teteh pertama kali membuat channel Al-Asran. Yang sering Teteh bahas itu kajian apa? Coba. Ya, yang sering Teteh bahas itu adalah kajian kitab Fathul Izar, kajian kitab Qurratul Uyun, yaitu adalah banyak sekali ilmu yang membahas tentang yang wabil khusus untuk pasangan suami istri dan lebih spesifik akan menerangkan bab ranjang. Karena Teteh tahu sekali banyak sekali orang yang menyukai akan ilmu ini. Sebetulnya itu adalah salah satu strategi yang Teteh lakukan agar semakin orang yang mau mendengarkan ilmu kajian, ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik untuk 1, 2, 3 orang atau lebih banyaknya lagi sehingga mau mendengarkan kajian ilmu-ilmu yang lainnya. Maka kan sekarang Teteh sering ya membahas kitab Nasha'ihul Ibad, tafsir Yasin dan tajwid dan lain-lainnya. Nah, itu adalah salah satu memang strategi yang Teteh lakukan. Mudah-mudahan dari ayat ini kita semakin ditambah keimanan oleh Allah, karena secara hakikatnya apa? Itu semuanya atas kuasanya Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.